Silakan pada kelompok terakhir, kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil telah jurnalnya. Ya, mohon maaf tadi agak ada sedikit kendala teknis. Ya, jadi waktu di reset ulang, dimulai dari silakan ditayangkan dulu ya slide-nya. Ya, langsung aja dimulai dari sekarang ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Fajar. Jadi kelompok 4 ini akan menganalisis jurnal yang berjudul Distribusi Areas and Monthly Dynamic Distribution Change of Three Aedes Species in China, Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Aedes vexan. Kelompok 4 spasial ini beranggotakan Faiza Hukmasabia, Khairunisa sebagai sesi tanya jawab. Saya sendiri adalah Triana Nabila Putri dan Sylvia Risyanti sebagai presenter. Di sini yang akan menjelaskan yang pertama adalah analisis jurnal. Yang pertama ini apa tujuan dari penelitian. Yang pertama ini untuk mengetahui sebaran dan perubahan secara dinamis dari 3 spesies Aedes di negara Tiongkok atau China, Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes vexan pada rentang bulan Januari sampai Desember. Kemudian untuk melihat apakah ketiga spesies nyamuk ini menunjukkan bahwa suhu, curah hujan, dan lahan konstruksi merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi distribusi ketiga spesies nyamuk tersebut. Meskipun perbedaannya bergantung pada spesies tersebut. Kemudian yang kedua ini, apakah masalah dari penelitian? Masalah dari penelitian ini adalah cuaca yang secara langsung mengatur kepadatan nyamuk dewasa melalui suhu dan curah hujan. Suhu merupakan faktor mutlak yang mempengaruhi persebaran nyamuk. Seiring dengan peningkatan suhu, kemungkinan penyebaran nyamuk juga meningkat, menunjukkan hubungan linier yang serupa. Suhu tahunan yang tinggi dan curah hujan mendukung aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, apa hipotesis dari penelitian? Terdapatnya hubungan antara ketiga spesies Aedes seiring dengan meningkatnya curah hujan, suhu tahunan yang tinggi, dan curah hujan mampu mendukung aktivitas nyamuk. Dan yang keempat ini ada berapa lama sih jangka waktu penelitian. Dalam jurnal itu menjelaskan jangka waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti adalah menurut data rata-rata suhu dan curah hujan bulanan dari Januari 2001 hingga Desember 2021 dan menghitung rata-rata suhu dan curah hujan tahunan selama 21 tahun. 21 tahun untuk mewakili suhu dan curah hujan saat ini dan rata-rata suhu dan curah hujan bulanan dari Januari hingga Desember selama 21 tahun itu. Kemudian yang kelima, apa material atau metode penelitian? Dari 3 spesies Aedes yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes vexan. Titik data spesies Aedes ini diperoleh dari 3 sumber pertama. Yang pertama itu pencarian literatur secara komprehensif dilakukan dengan menggunakan database termasuk China Knowledge Network, Google Scholar, Web of Science, dan PubMed. Kemudian artikel-artikel yang digunakan memberikan informasi rinci mengenai lokasi pengambilan sampel atau koordinat lintang dan bujur, serta hanya catatan dari tahun 1990 hingga saat ini yang disertakan. Yang kedua itu ada data Tiongkok diperoleh dari database global Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian yang terakhir, catatan ketiga spesies Aedes ini diperoleh di dataran Tiongkok dari database global biodiversity yang berisi catatan kejadian global untuk banyak spesies. Perangkat lunak ENM tool tadi digunakan untuk menyaring duplikat data spesies Aedes yang dikumpulkan dan mengurangi autokorelasi spasial, memastikan bahwa hanya satu titik data yang dimasukkan dalam setiap sel raster, dan akhirnya 97 Aedes titik data Aedes aegypti, 444 titik data albopictus, dan 133 titik data vexen digunakan konstruksi model selanjutnya. Kemudian yang keenam ini ada bagaimana sih kriteria dan cara pengambilan sampel. Pada jurnal, data spesies Aedes yang dikumpulkan ini mengurangi autokorelasi spasi memastikan bahwa hanya satu titik data yang dimasukkan ke dalam setiap sel raster yang sudah tadi saya sebutkan, atau yang bisa dibilang itu sebenarnya di dalam jurnal ini itu tidak ada cara pemilihan sampel yang digunakan, itu tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian yang ketujuh ini ada apa sih confounding dari penelitian? Confounders di dalam penelitian ini itu adalah suhu, curah hujan, dan lahan konstruksi. Kemudian yang kedelapan, apakah terdapat bias seleksi dalam penelitian? Penelitian ini tidak menyebutkan adanya bias di dalam penelitiannya, namun ada potensi bias seleksi karena tidak dijelaskan metode perhitungan sampel dan metode pengambilan sampelnya.
Kemudian yang ke-9 ini bagaimana sih penentuan populasi penelitian. Di dalam jurnal ini, penentuan populasi dalam penelitian ini adalah adanya 3 spesies jenis nyamuk yang melanda negara Tiongkok atau China dengan faktor curah hujan yang meningkat. Kemudian yang ke-10 ini, apa sih pajanan utama dalam penelitian? Pajanan utama dalam penelitian ini adalah nyamuk 3 spesies Aedes di negara Tiongkok. Yang pertama ada Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan yang terakhir ini ada Aedes vexana. Kemudian yang ke-11 ini bagaimana pengontrolan confounding. Dalam penelitian ini tidak menjelaskan di dalam artikel bagaimana cara mengontrol confounding variabel tersebut. Kemudian yang ke-12 ini bagaimana hubungan antara exposure dan outcome. Terdapat hubungan antara spesies nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes vexana dengan kondisi cuaca dan curah hujan di wilayah Tiongkok. Next. Kemudian, apa hasil utama penelitian? Dalam penelitian ini, Aedes aegypti sebagian besar terkonsentrasi di beberapa daerah tropis di Tiongkok dan di sepanjang perbatasan Yunnan. Penyakit ini dapat bertahan hingga 7 bulan, April sampai dengan November. Aedes albopictus ini tersebar di luas di sebagian besar wilayah Tiongkok, kecuali wilayah kering dan semi kering di barat laut Tiongkok, dan memiliki durasi penyebaran yang lama. Bahkan ada sepanjang tahun di beberapa wilayah Aedes vexana terutama tersebar di daerah beriklim sedang di Tiongkok bagian utara dengan periode penyebaran yang lebih pendek dari bulan Mei hingga September. Kemudian apakah hasil dapat digeneralisasi? Menurut jurnal mampu untuk digeneralisasi di wilayah lain karena nyamuk ini dapat ditemukan di berbagai wilayah, tidak hanya di bagian Tiongkok. Kemudian, apa keterbatasan dalam penelitian? Keterbatasan penelitian itu ada 3. Yang pertama, keberadaan nyamuk sebagian besar didasarkan pada data yang dikumpulkan dan tidak sepenuhnya mewakili sebaran aktual di seluruh negeri. Akibatnya, kisaran yang diamati seringkali lebih kecil dari distribusi sebenarnya. Kemudian yang kedua, tidak menyaring data, tutupan lahan, dan menggunakan data kasar. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada ukuran negara yang besar serta distribusi iklim dan topografi Tiongkok yang kompleks dengan perbedaan suhu dan curah hujan yang besar dari satu wilayah ke wilayah lain yang mungkin telah mempengaruhi prediksi model. Kemudian yang selanjutnya, apa kelebihan dari penelitian? Dalam studi ini, penelitian memberikan referensi untuk memilih waktu terbaik untuk upaya pengendalian nyamuk dan program pencegahan dan pengendalian penyakit bawaan nyamuk. Kemudian, apa saran untuk penelitian? Metode perhitungan jumlah sampel dan metode pengambilan sampelnya hendak dicantumkan di dalam jurnal. Kemudian selanjutnya ada telah kritis jurnal. Yang pertama, jurnal telah memiliki struktur yang cukup lengkap, yaitu secara eksplisit atau sistematika penulisannya, membuat judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasannya. Kemudian jurnal tersebut ini juga telah memuat aspek 5W1H. Kemudian jurnal ini tuh telah disusun sesuai dengan author guideline yang telah ditetapkan oleh jurnal BMC, part of Springer Nature, termasuk jumlah kata di abstrak itu tidak melebihi dari 250 kata. Kemudian telah mencakup 4 komponen utama. Yang pertama itu ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian ini ada background-nya. Yang pertama itu dijelaskan bahwa nyamuk berperan mutlak dalam penyebaran penyakit epidemik arbovirus di seluruh dunia. Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan faktor utama yang bertanggung jawab atas penyebaran penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk jenis ini. Kemudian Aedes vexana ini spesies nyamuk asli Tiongkok juga membawa virus seperti virus demam berdarah dan virus encephalitis. Kemudian penelitian terhadap spesies nyamuk ini tuh belum memadai mematakan potensi jangkauan sebaran dan perubahan bulanan ketiga spesies nyamuk ini sangat penting, yang mana bertujuan untuk pengawasan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit akibat nyamuk. Kemudian yang metode dan analisis data lingkungan melalui pencarian literatur dan yang komprehensif dilakukan dengan menggunakan database termasuk China Knowledge Network, Google Scholar, Web of Science, and PubMed. Kemudian data untuk Cina ini tuh diperoleh dari basis data global Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang disusun oleh Karamir. Kemudian catatan ketiga spesies Aedes tersebut ini diperoleh untuk daratan China dari basis dan Global Biodistribution Information
Facility yang berisi catatan kemunculan global untuk banyak spesies yang ditemukan. Next. Selanjutnya ada result titik data dari ketiga spesies Aedes divisualisasikan dan disajikan pada peta Cina menggunakan ArcGIS. Hasilnya menunjukkan bahwa model relung ekologi untuk ketiga spesies berkinerja baik dengan nilai AUROC value 0,991 untuk Aedes aegypti, 0,928 untuk Aedes albopictus, dan 0,940 untuk Aedes fesan. Nilai-nilai ini merupakan representasi yang baik dari wilayah yang sesuai untuk ketiga spesies nyamuk tersebut. Next. Sebuah variabel dianggap penting dalam mempengaruhi distribusi suatu spesies nyamuk jika tingkat kontribusinya lebih dari 10%. Curah hujan, suhu, dan lahan bangunan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi ketiga spesies Aedes. Namun ada sedikit perbedaan di antara spesies nyamuk. Next. Penyebaran Aedes albopictus dimulai pada bulan Februari hingga November. Penyebaran mulai menyempit di bulan Oktober dan semakin menyempit di bulan November. Next. Aedes fesan mulai muncul di Hebei bulan Mei, wilayah tengah dan barat Shandong, Henan, dan Xinjiang. Next. Yang kelima ada discussion. Studi ini membuktikan bahwa pentingnya variabel yang mempengaruhi distribusi ketiga spesies nyamuk ini menunjukkan bahwa suhu, curah hujan, dan lahan bangunan merupakan faktor yang paling penting dan berpengaruh pada distribusi nyamuk tersebut, meskipun ada perbedaan yang bergantung pada spesiesnya. Cuaca secara langsung mengatur kepadatan nyamuk dewasa melalui suhu dan curah hujan. Suhu merupakan faktor mutlak yang mempengaruhi penyebaran nyamuk. Berdasarkan kurva respon perubahan suhu ketika suhu meningkat, probabilitas distribusi nyamuk juga meningkat. Ya, lanjut. Next. Sini ada kerangka konsep wilayah untuk variabel independennya, wilayah sebaran dan perubahan sebaran dinamika bulanan. Untuk variabel dependennya, spesies Aedes di Tiongkok, Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes fesan. Untuk variabel perancunya, variabel lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan lahan konsumsi. Yang pertama ada gambaran model ekologi atau model relung ekologi. Model relung ekologi adalah jumlah yang mengatur batas sebaran geografis suatu spesies. Model relung ekologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu relung fundamental dan relung realisasi. Next. Untuk perubahan iklim, sebelumnya. Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Aedes aegypti merupakan faktor utama bagi penyebaran penyakit nyamuk Aedes aegypti saat ini masih menjadi faktor atau pembawa penyakit demam berdarah yang utama. Next. Aedes albopictus merupakan nyamuk kebun yang memperoleh makanan dengan cara menggigit dan mengisap darah berbagai jenis binatang. Yang terakhir ada Aedes fesan. Aedes fesan merupakan salah satu hama nyamuk yang persebarannya paling luas di dunia. Aedes fesan sudah terkonfirmasi sebagai vektor zoonosis arbovirosis di Jerman dan virus Zika di Amerika. Next. Yang terakhir ada pencegahan dan pengendalian nyamuk. Ada beberapa program yang bisa dilaksanakan. Yang pertama ada program pengendalian nyamuk, pengurangan sumber, perlindungan personal, edukasi masyarakat, dan vaksinasi. Terima kasih. Untuk kelompok oponen dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelita Maharani dari kelompok 5 sebagai kelompok oponen. Pertanyaan saya itu, bagaimana dinamika bulanan distribusi Aedes vexan di Cina? Apakah ada pola khusus yang dapat diidentifikasi pada jurnal yang kalian telah? Terima kasih. Ya, baik.
terima kasih kepada Marcelita atas pertanyaannya. Untuk kelompok oponen, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Aisyah Diva dari kelompok 5, izin bertanya. Jadi dalam jurnal yang kalian telaah ini dijelaskan bahwa persebaran tiap jenis nyamuk berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, bagaimana kondisi tiap wilayah yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah Diva dan Marcelita atas pertanyaannya. Silakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari kelompok oponen. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelita. Bagaimana dinamika bulanan distribusi Aedes vexans di Cina? Apakah ada pola khusus yang dapat diidentifikasi? Jadi untuk distribusi sebaran Aedes vexans bersifat musiman, terutama terkonsentrasi pada bulan Mei hingga September, dengan jangkauan distribusi terluas itu pada bulan Juni. Persebaran Aedes vexans didominasi di wilayah Tiongkok bagian utara, terutama di wilayah beriklim sedang. Lalu menurut jurnal, untuk pola persebarannya itu sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu konstruksi sebanyak 45,8% dan suhu sebanyak 12,2%. Terkait variabel suhu, Aedes vexans ini memiliki batasan suhu yang lebih rendah dan kesesuaian yang lebih luas untuk bertahan hidup. Seperti itu, Marcelita. Baik, terima kasih Hoirunisa. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Diva, kelompok 5. Dalam bagian hasil dijelaskan bahwa persebaran tiap jenis nyamuk berbeda-beda di setiap wilayah. Bagaimana kondisi tiap wilayah yang memungkinkan hal tersebut bisa terjadi? Jadi kondisi tiap wilayah berbeda antara satu dengan yang lainnya itu disebabkan karena suhu, curah hujan, dan lahan bangunan. Ketiga faktor inilah yang paling penting dan berpengaruh pada distribusi nyamuk tersebut. Cuaca secara langsung mengatur kepadatan nyamuk dewasa melalui suhu dan curah hujan. Di dalam jurnal dijelaskan juga bahwa suhu merupakan faktor mutlak yang mempengaruhi persebaran nyamuk seiring dengan peningkatan suhu. Suhu tahunan yang tinggi dan curah hujan mendukung aktivitas nyamuk. Bagaimana, Aisyah? Ya, baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah menjadi presenter dan oponen. Kita tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Oke. Ya, jadi selalu tidak mudah untuk menjadi kelompok hasilnya. Hari ini kan giliran pertama ya. Nah, giliran pertama itu selalu tidak mudah dan ada pasti ada yang kekurangan ya. Nah, ini sebetulnya menjadi keuntungan bagi kelompok minggu depan ya, belajar dari apa yang kita lalui pada hari ini supaya nanti minggu depan bisa lebih baik. Tapi secara umum sudah baik ya. Cuman memang kita ada beberapa isu terkait dengan manajemen waktu. Ya, jadi masih banyak yang belum bisa efektif efisien di dalam memanfaatkan waktu ya, karena bagaimanapun juga ya. Jadi ini adalah sebenarnya sebagai satu latihan untuk nanti seminar proposal. Saya nggak tahu di UMJ itu ada berapa kali seminar ya kalau skripsi ya. Ada seminar proposal? Pak. Ada apa aja tuh? Seminar proposal, seminar hasil, sama sidang. Ada 3 kali atau berapa kali? Langsung skripsi, Pak. Sidang skripsi. Sidang skripsi berarti tidak ada ini ya, tidak ada presentasi di awal, seminar proposal dan seminar hasil, berarti langsung terakhir ya. Oke. Nah, tapi dari yang tadi kita sudah latihkan tadi ya di sesi presentasi tadi, jadi sebetulnya di dalam nanti kita mempresentasikan skripsi ataupun penelitian apapun itu sangat strict ya pada waktu gitu ya. Jadi jangan kita terlalu lewat dari waktu, karena apabila kita misalnya sudah dikasih waktu misalnya nih 15 menit ya, nah 15 menit itu berarti kita harus selesai gitu.
Kemudian lebih ekstrim lagi, bahkan saya kalau misalnya di jurnal di konferensi internasional ya, itu mereka strict banget ya. Misalnya waktunya hanya 7 menit ya presentasi gitu. Nah itu kan kita harus bisa memilah apa aja yang mau kita tampilkan sehingga nanti kita tidak terlalu panjang gitu. Jadi kalau dari saya tangkap dari beberapa presentasi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi pertama adalah permasalahan utama kita tuh terkait dengan waktu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu efisien, efektif ya, tidak terlalu panjang waktu yang digunakan ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh dalam hal ini misalnya dosen gitu ya. Jadi kalau misalnya dosen atau pimpinan sidang itu menyampaikan misalnya maksimal kamu 20 menit ya, nah itu berarti tidak boleh lebih dari itu ya. Tidak boleh misalnya jadi 1,5 jam, tidak boleh apalagi sampai 1 jam misalnya gitu ya. Itu akan tidak kondusif ya bagi kita. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kerangka konsep, ini juga masih perlu mungkin nanti akan kita bahas satu persatu ya, bahwa ada beberapa yang dari sisi kerangka konsepnya masih kurang tepat gitu ya. Jadi masih bingung antara variable dependent, variable independent di mana gitu posisinya. Nah itu perlu kita nanti jelaskan juga. Kemudian juga tadi ada beberapa sistematika penulisan laporan yang menurut saya masih belum rapi ya, masih ada beberapa yang nanti kita lihat ya seperti apa itu. Kemudian juga mungkin beda dari covariate dan confounding juga, mungkin masih ada beberapa yang belum ngeh ya, kira-kira bedanya tuh apa ya covariate dengan confounding gitu. Confounding variable. Oke, nah kita bahas pertama kali nih kelompok yang pertama tampil tadi ya. Ada Melissa, Safety, Tri, sama Rehan ya. Tadi saya sudah sambil saya cross check ya antara tulisan di dalam laporan kemudian juga dengan jurnalnya. Jadi sebetulnya di sini di bagian data analisis ini ada beberapa variabel ya yang digunakan sebagai variabel, sebetulnya ini lebih digunakan sebagai variabel independen gitu ya. Jadi bagaimana prevalensi itu dikaitkan dengan usia, dengan jenis kelamin, dan dengan musim gitu ya. Jadi sebetulnya di sini kita bisa identifikasi apa aja variabel independennya dan apa variabel dependennya. Variabel dependen tentu adalah prevalensi dari penyakitnya kan begitu. Sedangkan usia, kemudian jenis kelamin, dan musim ini adalah variabel independen yang bisa dikatakan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kejadian penyakit. Nah, kalau misalnya kita begitu, berarti sebetulnya di dalam kerangka konsep itu kita sudah bisa menjabarkan ya, kerangka konsepnya seperti apa gitu. Jadi memang di dalam jurnal itu kan dia membandingkan ya antara prediksi dengan preferensi real gitu ya. Itu dia ingin membandingkan itu. Tapi kalau kita lihat, kita bedah secara variabel independennya apa, variabel dependennya apa, nah maka kita bisa keluar nih. Jadi ternyata prevalensi malaria ini diduga dipengaruhi oleh 3 variabel ini, ya, usia, kemudian gender, ya, kemudian musim, season, gitu. Jadi ini sebetulnya kerangka konsepnya seperti ini, gitu ya. Seperti ini, di mana di sini kalau kita perhatikan di sebelah kiri itu selalu adalah variabel independen, gitu. Kemudian sebelah kanan itu adalah variabel dependennya, gitu. Ya. Kalau di sini kita tidak bisa melihat variabel independennya mana, gitu ya. Dia juga sama, gitu. Karena memang sebenarnya dia sama-sama nih, sama-sama prevalensi malaria. Di sini prevalensi malaria kan begitu, ya. Jadi ketika kita bicara kerangka konsep, sebetulnya yang kita bicarakan adalah variabel. Variabel apa? Variabel independen, kemudian variabel dependennya. Ya, jadi nggak apa-apa. Ini kita sama-sama belajar ya. Ini kan lagi-lagi ini adalah persiapan untuk nanti menyusun skripsi. Bagaimana di dalam menyusun kerangka konsep nanti itu tidak keliru. Mana yang posisinya di mana nih variabel independen, posisinya di mana nih variabel dependen gitu ya. Nah, itu juga harus jelas. Kemudian juga di sini perhatikan bahwa di sini adalah model tabel ya. Umumnya tabel itu kalau kita lihat jurnal-jurnal bergengsi, itu tabelnya begini. Tidak ada garis vertikal gitu.
ya. Tidak ada, dia semuanya garis horizontal ya. Jadi pemisah antara male female gitu ya, ini kan gender ya. Ternyata laki-laki perempuan ya. Ini tidak ada garis pemisahnya nih gitu. Tidak ada garis vertikal, dia hanya garis horizontal gitu. Ya. Nah, memang ini adalah model-model penulisan ya di dalam jurnal. Nah, ini bisa nanti bisa diikuti juga nih di penulisan skripsinya supaya nanti bisa mengikuti model-model penulisan atau penyusunan tabel di jurnal gitu. Oke, itu aja. Berikutnya adalah kelompok kedua. Ada Iqbal, Naufal, Fathatul sama Kavina ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini menarik ya. Jadi ini ada grafik. Ya, ada grafik. Kalau di Excel ini adalah dibuatnya di combo ya. Di grafik namanya, kalau kita bikin grafik tuh graf, di situ ada pilihan, ada pie, ada bar, kemudian ini adalah combo. Combo itu apa maksudnya? Combo itu adalah dia gabungan dari dua aksis. Jadi di aksis kiri, jadi sebelah bawah ini adalah waktu, ya, dimensi waktu. Kemudian sebelah kiri ini adalah variabel dependennya. Kemudian ini adalah variabel yang lainnya begitu, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa visualisasi dengan menampilkan dua aksis Y di samping kanan kiri, ya mungkin biasanya kita melihat hanya di sini aja ya, variabel Y-nya di sini, aksis Y, kemudian aksis X-nya hanya satu gitu ya. Nah, ternyata di sini kita bisa kombinasikan dengan dua aksis Y di dalam satu grafik yang sama. Gitu. Berikutnya adalah ini juga ada terkait dengan kerangka konsep ya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara variabel independen, ini sudah betul ya, variabel independen posisinya di sini, variabel dependen di sini posisinya. Tapi di sini kita harus harus memastikan juga apakah ini adalah variabel komposit atau gabungan dari, jadi nilai accessibility selain kesehatan itu adalah gabungan dari ini, atau ini variabel ini terpisah sendiri-sendiri, gitu ya, berdiri sendiri-sendiri, gitu. Nah, ini harus dipastikan ya. Jadi ketika ini sebenarnya model seperti ini adalah model kerangka konsep faktor risiko ya, di mana situ ada satu variabel utama yang dianggap paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian selebihnya adalah variabel ditaruh di variabel covariat sini. Ya. Nah, covariat ini tadi bedanya apa dengan confounding ya? Covariat itu adalah memang ketika di posisinya kita di halaman menjelaskan terkait dengan kerangka konsep, maka istilah yang digunakan adalah covariat, gitu. Ya, confounding variable itu baru ketemunya nanti setelah kita lakukan proses tahapan olah data. Begitu selesai olah data, maka ketahuan, oh ternyata ini pengganggu nih, hubungan pengganggu, variabel pengganggu ya. Jadi kan ada dua variabel ini berhubungan. Kemudian ada variabel ketiga nih, atau keempat yang mengganggu hubungan itu, ternyata bukan dia yang mempengaruhi variabel dependen ini, tapi ini misalnya gitu. Ya. Jadi istilah confounding variables itu baru akan keluar setelah olah data. Jadi tidak akan pernah confounding variables itu terdefinisi di awal di kerangka konsep. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kerangka konsep itu tidak ada bunyinya variable confounding variable. Gitu ya kesimpulannya. Jadi variabel confounding variable itu baru akan keluar nanti istilah itu setelah kita selesai olah data ya. Jadi di bagian awal ini kan bab 1 ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 di awal-awal itu tidak ada tuh nama istilahnya variabel confounding, adanya adalah variabel covariat gitu di kerangka konsep ini gitu. Berikutnya kita masuk ke kelompok berikutnya nih, Alvina, Alvira, Reza Nur, ya. Nah, ini juga ada ya. Ya. Ini ada kerangka konsep, ya. Nah, ini ada keluar confounding nih. Nah, ini sebetulnya kurang tepat ya. Karena confounding itu kita bisa menentukan dia mengganggu
ya. Merancu hubungan itu setelah kita lakukan analisis data gitu. Atau mohon maaf, bukan analisis data tapi olah data. Ya, baru ketahuan tuh, oh ternyata R-nya hubungannya berpengaruh nih gitu ya, atau enggak gitu. Nah, itu berketahuan di hasil olah data gitu. Tapi kalau di awal ini di kerangka konsep ini kan kita belum olah data ya, sehingga akhirnya istilah confounding itu kurang tepat disematkan di sini ya. Jadi yang paling tepat itu adalah menggunakan istilah variabel covariat gitu. Nah, ini juga sama ya. Yang ini nih, ini model faktor resiko, berarti harusnya ada satu variabel yang dianggap paling berpengaruh terhadap malaria gitu ya. Jadi ini terlalu banyak nih. Tidak apa namanya, kalau misalnya begini berarti 3 lainnya itu taruh di bawah sini. Menjadi covariat. Kemudian dari berbagai literatur yang kita dapatkan misalnya, oh ternyata iklim itu paling berpengaruh terhadap malaria misalnya. Berarti dia taruh di sini. Yang lainnya berarti dia ditaruh di bawah sini sebagai covariat. Covariat itu adalah confounders yang belum teruji. Ya, covariat adalah confounders yang belum teruji. Gitu ya. Jadi ketika dia sudah teruji ada hubungan, berarti dia berubah nama tuh. Bukan covariat lagi, tapi confounding variables. Tapi tidak perlu diganti karena konsepnya. Karena konsep itu tetap dicantumkan di situ adalah covariat. Nah, confounders itu nanti baru dijelaskan nanti di hasilan pembahasan. Oke, nah kemudian ini kenapa nih ya? Saya bingung juga nih, kenapa tulisannya masih ada pointers begini ya? Apakah akan diisi sesuatu atau bagaimana ya? Nanti ini kalau bisa sih jangan seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kita menulis harusnya rapi ya, rapi supaya tidak ada pointers kosong seperti ini menimbulkan tanda tanya apakah belum selesai atau apakah ingin ditambahkan atau apa gitu ya. Jadi ini saya masih bingung nih maksudnya apa ya, seperti itu. Ini juga sama ya. Oke, kemudian di sini juga saya menemukan nih ya bahwa ini terlalu jauh nih jaraknya nih antara apa namanya gambar ini dengan ini spasinya terlalu banyak ya, terlalu banyak. Dan setelah saya teliti juga gambar ini nggak jelas ya, nggak jelas maksudnya apa gitu ya. Jadi dalam mengambil gambar dari Google juga hati-hati, ambil gambar yang memang mempunyai resolusi yang tinggi gitu. Ya kebetulan saya ketemu nih. Ini kemarin tadi saya nyari-nyari nih, ternyata ketemu gambar yang lebih jelas gitu ya, nggak pecah gitu. Nah jadi ketika misalnya kita searching nih ya CDC malaria, nah kita cari mana gambar dengan resolusi yang paling tinggi ya. Nah gambar yang paling tinggi itu kemudian kita gunakan. Jadi kalau misalnya tadi ini pecah ya, nggak kelihatan. Jadi akhirnya menjadi tidak berguna ya karena tidak terbaca kan begitu ya. Jadi itu hati-hati juga nanti ketika menulis skripsi, ketika mengambil gambar, cari gambar dengan resolusi yang paling tinggi ya. Jadi ini sayang gitu ya, udah gambar bagus gitu tapi akhirnya menjadi tidak berguna karena tidak jelas tulisannya gitu. Oke. Kemudian ini berikutnya dari kelompok Salsabila, Dinda, Tisa, Yasinta ya. Nah, memang di jurnalnya ini tidak teridentifikasi ya variabel independennya apa gitu. Variabel dependen ketahuan kasus malaria kan gitu. Tapi variabel independennya memang tidak ada gitu. Jadi memang apa namanya ketika tidak ada di jurnalnya maka tidak perlu dipaksakan sih sebenarnya ya. Karena tadi konsepnya adalah kerangka konsep itu berarti di sebelah kiri sini ini adalah variabel independen, kemudian sebelah kanan sini adalah variabel dependennya atau penyakitnya ya. Nah kalau misalnya di sini tidak ada ya berarti tidak perlu dibikin kerangka konsep kan seperti itu ya. Jadi bisa saja tidak relevan permintaan itu atau pertanyaan itu ya, gimana kerangka konsepnya. Ternyata setelah kita baca seksama gitu ya jurnalnya secara seksama nggak ketemu tuh variabel independen, ya udah berarti nggak perlu dibuatkan kerangka konsepnya gitu. Ya, jadi ini tadi saya baca juga ini tidak teridentifikasi variabel independennya apa, gitu ya. Jadi kan memang dia juga hanya dia melihat secara deskriptif aja sebarannya kan begitu ya, tidak mengkaitkan dengan hal-hal lain. Gitu.
Kemudian juga ini minor aja sih. Jadi ini Plasmodium malariae ini di enter aja ya. D-nya di enter ke bawah sehingga akhirnya dia tidak terpisah dari keluarganya, badannya. Ini kepalanya ya, seolah-olah gitu ya. Ini badannya kan begini ya penjelasannya. Ini di enter aja sekali supaya tulisan D Plasmodium malariae ini turun gitu. Sehingga akhirnya tidak terpisah dari penjelasannya. Ini minor sih ya. Tapi hal-hal yang minor itu justru akan menunjukkan sejauh mana sempurnanya kita gitu. Semakin kita memperhatikan hal-hal kecil, maka semakin sempurna tulisan kita. Oke, berikutnya dari kelompoknya Ahda, Andini, Fahira, Fatimah, ya. Nah, ini kita lihat coba. Nah, ini juga sama ya. Jadi permasalahan masih di kerangka konsep. Kalau ini bukan kerangka konsep tapi kerangka teori. Ya. Jadi kerangka konsep itu adalah cuplikan dari kerangka teori. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya lihat dari jurnalnya, di sini ada beberapa variabel independen sebenarnya. Jadi populasi, kemudian diambil mungkin adalah kepadatan penduduk ya, population density. Kemudian pendidikan ini juga ada sub-subnya, ada tingkat literasi ya. Kemudian ini ada income, pendapatan. Kemudian ini ada housing ini pemukiman ya, perumahan. Di sini ada akses ke pipa air dan seterusnya, air pipa ya, akses ke air bersih. Kemudian ada social vulnerability, kerentanan sosial gitu. Nah, itu adalah sebenarnya variabel independen ya. Variabel independen itu dimasukkan ke sini, kemudian dikaitkan atau dibikin panah ini ya, dia berpengaruh terhadap wilayah risiko dengue ya, DBD gitu. Nah, jadi ini sebelah kiri ini lebih tepatnya sebenarnya menggambarkan kerangka teori gitu ya. Bahkan ini ada tulisan studi ekologi. Studi ekologi itu bukan data ya. Itu adalah satu desain, studi penelitian, sama kayak cross sectional, sama kayak case control gitu ya. Jarang sekali kita memasukkan case control, cross sectional dalam kerangka teori, apalagi kerangka konsep gitu ya. Mungkin nggak ada gitu ya. Jadi ini menurut saya ini kurang tepat ketika kita memasukkan istilah ini di dalam kerangka konsep dan kerangka teori ya. Dan kalau saya melihat ini sebenarnya lebih mirip kerangka teori ya, bukan kerangka konsep. Gitu ya, karena terlalu kompleks ya. Karena terlalu kompleks untuk jadi sebagai satu kerangka konsep gitu. Kerangka konsep itu sudah jelas. Kita definisikan mana variabel independennya, mana variabel dependennya gitu. Nah, kalau ini kan belum jelas ya, mana yang variabel independennya mana, variabel dependennya mana, yang akan kita olah lebih lanjut. Kita akan analisis lebih lanjut secara univariat, bivariat, multivariat misalnya. Ya. Nah, ini harus kita pastikan, harus kita tentukan tuh mana yang merupakan variabel independennya. Di sini belum jelas. Ya. Ini lebih ke, menurut saya ini adalah lebih ke kerangka teori sebenarnya, skema kerangka teori, bukan kerangka konsep gitu. Ya nggak apa-apa. Dari sini kan belajar ya bahwa kerangka konsep itu adalah harus ada ini nih, variabel independennya apa sebelah kiri, kemudian variabel dependennya apa gitu ya, kemudian ada tanda panah. Nah, kalau yang model ini adalah model kerangka konsep determinan ya, model kerangka konsep determinan ya. Coba saya ya, kerangka konsep model determinan itu seperti ini. Jadi semuanya variabel independennya semuanya di kiri rata, tidak ada satu variabel yang dominan atau dianggap dominan gitu ya. Semuanya mempunyai kita duga ya, mempunyai hubungan yang kurang lebih sama terhadap variabel dependen ini gitu. Ya, kalau yang tadi, yang kerangka konsep yang tadi nih awalnya, yang ini, nah ini adalah kerangka konsep modelnya adalah model faktor resiko sebenarnya ya. Model faktor resiko.
Jadi ada satu variabel utama yang kita anggap itu paling berpengaruh, ya, atau yang dari literatur ya, itu dianggap paling berpengaruh. Kemudian ada variabel-variabel lain, gitu ya. Nah, tapi di dalam penelitian ini bisa saja ternyata mungkin confounders ini, ya, variabel confounding ini mungkin saja lebih besar hubungannya gitu ya, nilai R-nya lebih besar dibandingkan dengan variabel utama ini, bisa jadi gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata confounders itu lebih berpengaruh gitu ya dibandingkan dengan variabel utamanya gitu. Jadi saya kalau di kelas kan saya menganalogikan kalau confounders itu tanda kutip ya pelakor ya. Sedangkan ini adalah hubungan antara misalnya nih suami dan istrinya gitu misalnya ya. Nah, kemudian ada wanita lain misalnya gitu yang datang. Nah, itu kan diuji ya, harus diuji ya. Apakah yang datang itu mengganggu hubungan atau tidak gitu ya? Atau dia lebih berpengaruh, lebih dekat enggak dengan ini gitu? Atau tidak gitu. Nah, itu harus diuji ya. Tidak bisa dengan dengan dugaan ya, harus dengan hasil olah data seperti apa, hasil uji statistiknya begitu. Oke, nggak apa-apa ya, ini kita sama-sama belajar. Nanti mudah-mudahan nanti bisa berguna nanti di dalam di dalam penyusunan skripsinya ya. Gitu. Berikutnya ini ada kelompok Faiza, kemudian Khairunisa, Roro, Selvia, ya. Nah ini belum selesai ya. Ini suhu, kemudian ini curah hujan. Ya, kemudian ada lagi satu lagi. Nah ini sebenarnya sudah ini yang atas ini adalah yang dibuat ya di laporannya. Nah sebetulnya ini saya coba ubah sedikit ya. Jadi sebetulnya yang sebelah kanan ini adalah sebaran spesiesnya, ya. Sebaran spesies. Jadi wilayah sebaran sama sebaran ini sebetulnya mirip-mirip ya. Sebenarnya kan ini ingin melihat wilayah sebaran spesiesnya gitu ya, spesies Aedes kan gitu. Nah kemudian apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi itu adalah suhu, curah hujan, lahan konstruksi gitu. Nah ini di sebelah kanannya ini adalah sebaran spesies tadi, ya. Sebaran spesies Aedes, ya. Gitu ya. Nah seperti ini gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita mau breakdown, mau kita pecah ya menjadi individual gitu ya. Nah jadi ini kurang lebih seperti ini jadinya. Gini ya. Seperti ini ya. Jadi menurut saya lebih tepat itu seperti ini ya. Jadi dari yang sudah dibuat oleh kelompok ya, saya perbaiki bahwa mungkin lebih tepat tuh begini. Jadi yang sebelah kanan ini adalah melihat untuk variabel dependen itu untuk melihat sebaran ya. Sebaran spesies Aedes ya. Kemudian sebelah kiri ini adalah variabel independennya. Suhu, curah hujan, lahan konstruksi gitu. Ya. Jadi model yang digunakan di sini lebih tepatnya kalau menurut saya ini adalah model determinan, kerangka konsep model determinan, bukan model kerangka konsep faktor resiko. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Oke. Berikutnya adalah jadi ini mungkin wrap up ya atau kesimpulan dari saya pada sore hari ini. Jadi salah satu hal yang membuat kita tergoda untuk membaca secara banyak gitu ya, atau menuntaskan apa yang kita jadi membaca itu semuanya gitu ya, kita baca semua karena slide yang kita buat itu terlalu banyak tulisannya, terlalu banyak kata-katanya gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kata-kata, maka kita tergoda untuk membaca semuanya dan itu akan menghabiskan waktu ya.
Jadi poinnya gimana? Nama juga PowerPoint ya, bukan power paragraph. Ketika kita bicara PowerPoint, maka yang menjadi poin-poin penting itulah yang ditampilkan gitu. Tidak perlu kita menampilkan semua narasi di dalam PowerPoint gitu. Itu akan memusingkan yang baca, hadirin ya, yang hadir. Yang kedua, itu akan menggoda kita untuk membaca semuanya. Kita kayaknya berat banget nge-skip ya, karena udah tertulis itu kan gitu. Jadi tips dari saya adalah kalau kita kan membuat PowerPoint, maka buatlah kalimat-kalimat efektif, pendek aja. Ya, jadi satu paragraf itu disingkat misalnya dengue virus itu ada berapa tipe, udah tidak usah dijelaskan. Dengue virusnya apa segala macam gitu ya, nggak usah dijelaskan, tapi lebih langsung ke pointers aja. Kalaupun mau dijelaskan itu di luar, itu kayak script di luar dari PowerPoint. Jadi kita punya file sendiri yang memang gitu kita untuk menjelaskan. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Ini kadang-kadang suka begitu. Di kelas lain tuh saya ada mahasiswa itu karena artikulasinya bagus ya. Jadi mungkin dia punya bakat jadi pembaca berita. Jadi dia cepat sekali bicaranya. Tidak ada typo dalam ucapannya, tidak ada kepeleset lidahnya. Tapi apa akhirnya dia jadi cepat sekali gitu ya. Nah, cepat sekali juga akhirnya jadi tidak bisa ditangkap juga oleh pembaca, oleh hadirin kan begitu. Ya, jadi karena apa? Karena tergoda karena banyaknya tulisan yang ada di slide, kemudian itu ingin kita sampaikan semuanya gitu. Jadi sekali lagi di sini kita sambil belajar ya. Mulai sekarang coba dilatih untuk bikin PowerPoint yang simple, yang sedikit kata-katanya, banyak poin-poinnya, ya. Kemudian kita ada script terpisah yang di sini kita bisa menjelaskan, gitu ya. Artinya kalau misalnya cuma hanya poin-poin sedikit satu berapa kata, satu poin berapa kata gitu ya, itu tidak akan tergoda kita untuk membaca. Bisa kita skip kapan aja, ya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menekankan ya, bahwa kita tidak perlu menyampaikan semuanya dalam satu presentasi. Ya. Karena apa? Karena setelah presentasi itu masih ada banyak waktu untuk tanya jawab. Tanya jawab itu kita bisa kembali ke slide kita yang sebelumnya, yang kita skip tadi. Gitu ya. Jadi ketika misalnya waktu kita sudah habis ya, nggak apa-apa gitu ya. Karena nanti ketika kita nanti ada pertanyaan dari dosen atau dari oponen ya, ketika kita nanti ujian skripsi, itu nanti akan kita ada peluang untuk kita kembali ke materi yang kita skip tadi. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ketika misalnya tadi nggak sempat nih jelaskan, saya skip aja, nggak apa-apa. Karena nanti pada sesi tanya jawab itu nanti ada peluang bagi kita untuk kembali ke slide yang kita skip tadi. Ya, jadi jangan dipaksakan untuk kita sampaikan semua di dalam satu presentasi ya. Makanya penting sekali untuk kita membuat slide PowerPoint yang memang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu banyak kata-katanya. Oke, dan terakhir ya, ini sebenarnya tugas ini adalah latihan ya, sebelum perjuangan yang sebenarnya di dalam penyusunan skripsi gitu ya. Jadi ini latihan ya, bagaimana kita mempelajari, menelaah satu jurnal untuk referensi kita nanti, bagaimana kita mengambil mencari literatur itu di repository ataupun di website atau di mana gitu ya yang kita cari. Tadi kemarin kan sudah belajar begitu caranya gimana. Kemudian bagaimana juga membuat citasi, kemudian juga bagaimana mengutip ya. Citasi itu mengutip dari materi yang sudah ada. Gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Mungkin kita akan dokumentasikan dulu ya. Untuk hari ini bagus ya. Saya ya lewat-lewat sedikit ada, tapi secara umum tidak terlalu melenceng jauh ya. Ya. Nah, kebayangkan ya kalau misalnya di kelas ini kita selesai jam berapa? Online aja yang sudah kita set sedemikian rupa waktunya gitu, tetap aja kan akan panjang gitu. Jadi akan lewat dari waktunya. Oke. Boleh dinyalakan dulu kameranya, kita foto dulu sebagai bukti ya. Karena saya menyampaikan ke Mbak Widya bahwa kita akan online ya, karena banyaknya kelompok yang akan presentasi. Kalau di kelas saya rasa waktunya
nggak akan cukup ya. Oke. Wah, ini ada yang bareng-bareng ya. Ini di sekolah di kampus nih. Rame-rame. Ada yang berdua-berdua. Oke. Sip ya, saya ambil gambar dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Sudah bagus ya, sudah dari slide PowerPoint-nya juga saya melihat sudah bagus ya. Perlu disempurnakan sedikit aja ya, persiapan untuk nanti ketika sebentar nih ya. Oke, pekan depan kita akan online lagi ya, kita akan online lagi. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ya. Tentu ini untuk yang kelompok kloter pertama ini menjadi contoh ya untuk yang kelompok yang berikutnya, supaya nanti yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, sebentar nih saya ambil lagi satu lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Masukan-masukan tadi mudah-mudahan tadi bisa dipahami ya, seperti apa namanya penjelasan yang tadi. Kemudian saya concernnya sih lebih kepada itu ya, lebih ke karena konsep ya. Karena konsep itu sangat vital. Ya, jangan sampai kita keliru di dalam membuatnya. Nanti khawatir nanti akan repot nanti kita ke belakang gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.